Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Kabupaten Sampang beserta seluruh Forkom Pimda, tidak ada yang hadir ya, Ketua PDM Kabupaten Sampang beserta seluruh jajaran, Ketua PDA Sampang beserta seluruh jajaran, tamu undangan Ketua PDM Kabupaten Pamekasan, Ketua PCM, seluruh Ketua PCM yang tadi dikukuhkan oleh Bapak Ketua PDM, Ketua PDA yang juga tadi dikukuhkan oleh Ketua PDA Kabupaten Sampang, Forkom Tim Cam, kemudian dari Polsek, dari Korem ya, Koramil, mohon maaf. Kemudian tadi ada Bapak Ibu Kepala Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Ibu Direktur, dan seluruh para hadirin. Oh ya, Bapak-bapak Klebun, saya masih ingat Klebun. Klebun itu kepala desa. Ya, mahasiswa saya mayoritas dari Madura. Yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur bahwa Bapak pada hari yang sama ada agenda kebetulan Bendahara PWM sedang mantu. Nah, jadi Bapak PWM semua hadir di Bendahara PWM sehingga tidak bisa hadir langsung ke sini Pak Korib. Jadi sehingga menugaskan saya sebagai Ketua MPKU PWM untuk hadir. Ya, jadi kami sampaikan permohonan maaf. Yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada seluruh warga Muhammadiyah, khususnya Kabupaten Sampang, ya, terkhusus lagi pimpinan cabang Krampon yang telah menyelenggarakan dua agenda ini ya. Yang pertama resepsi milad 111 Muhammadiyah. Yang kedua launching klinik Pratama Al-Amin. Milad 111 ini adalah bagian dari upaya agar kita tetap ingat perjuangan bagaimana Muhammadiyah dulu hadir di Indonesia. Kalau tadi oleh Pak Korib disebutkan kolaborasi kerjasama dengan Ustadz Sulaiman dengan saudara kita Nahdlatul Ulama, itulah sejarah yang membuktikan bahwa Muhammadiyah dan NU Nahdlatul Ulama itu satu sahabat, satu seperguruan, dan sama-sama berjuang untuk Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman saudara-saudara baik Muhammadiyah maupun NU. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Inilah kenapa kita melakukan milad, supaya kita ingat dan supaya tidak ada perbedaan persepsi lagi, karena dua-duanya ingin berkhidmat di jalan Islam, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini harus dipertegas ini. Jadi jangan dianggap Muhammadiyah aliran sesat lagi, atau dulu katanya loh kalau di Madura itu 90% Islam, yang 10% Muhammadiyah. Nah, supaya tidak ada, karena sama-sama Islam, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah.
hanya satu praktek ibadahnya saja yang ada sedikit ya berbeda. Pahamlah itu khilafiyah para ulama madzhab ya. Jadi saya kira itu tidak ada masalah dan di mana-mana tidak ada masalah. Nah ini saya senang sekali. Nah jadi milad adalah tujuannya itu untuk mengingat sejarah bahwa kita dulu dengan saudara-saudara, dengan komponen masyarakat yang lain berjuang mengisi kemerdekaan atau berjuang memerdekakan Indonesia dan mengisi kemerdekaan ini bersama-sama. Ya saya kira Bapak Ibu juga sudah melihat jejak sang kiai itu ya. Ceritanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu saya kira film-film yang patut untuk kita contoh. Kemudian yang kedua, milad ini juga mengajarkan kepada kita untuk taat, sami'na wa ata'na terhadap garis kebijakan persyarikatan. Tadi ingin saya sampaikan meskipun Pak Qorib ini berjuang, kita tahu Pak Qorib dan Ibu ya mendirikan Al-Amin ini berjuang mati-matian. Kalau tenaganya itu sampai ya ngos-ngosan luar biasa. Tapi perlu saya laporkan Pak Wagub bahwa semua yang dilakukan oleh teman-teman cabang Krampon ini yang dipimpin atau yang dikomandani oleh Pak Qorib ini bukan milik Pak Qorib, ini milik Persyarikatan Muhammadiyah. Semua dokumen resmi itu atas nama Muhammadiyah. Saya kira inilah bedanya Muhammadiyah dengan mungkin yayasan-yayasan yang lain yang milik keluarga, milik yang lain-lain. Jadi Pak Qorib ini, ya mohon maaf saya sebut saja, berjuang tapi nggak miliki ya Pak Qorib ya, nggak menyesal Pak Qorib. Nanti kalau sudah besar bagaimana Pak Qorib? Ya, itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah besar karena ada pejuang-pejuang seperti Bapak Ibu yang ada di sini. Beberapa waktu yang lalu kami menghadiri milad Rumah Sakit Aisyah, Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang. Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang itu juga milik cabang. Dulu awalnya kecil, kalau nggak salah nyewa atau mana ya, kecil ya mungkin besar ini Pak Qorib. Beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Sekarang Bapak Ibu, silahkan kalau ke Surabaya, ke Sidoarjo, lihat seberapa besar Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang. Sudah tipe B, rumah sakit pendidikan, dan sudah mempunyai anak. Anaknya Rumah Sakit Medika, Sakinah Medika namanya. Jadi beli rumah sakit milik orang lain, milik yayasan, dijual, kalau nggak salah 45M. Itu anaknya. Baru dilahirkan tahun kemarin. Kemudian punya klinik, beberapa klinik. Itu anaknya. Nah, nanti kalau klinik Pratama Al-Amin ini Pak Qorib 2023 diresmikan, kalau nanti tahun 2033 jadi rumah sakit besar, Pak Qorib menyesal apa enggak? Sejarah yang nanti akan mengukir. Jadi Pak Qorib dan teman-teman semua tim ini itu hanya berjuang atas nama Islam melalui Muhammadiyah. Muhammadiyah membangun sistem. Jadi Muhammadiyah itu Bapak Ibu sekalian besar ini karena sistem, bukan karena personal, impersonal. Jadi mohon maaf kalau kita lihat kenapa Muhammadiyah saat ini di Indonesia begitu besar. Sebagai informasi mempunyai 172 perguruan tinggi. Itu besar Pak, sebuah swasta mempunyai sekian itu. Dan itu semua tidak ada yang atas nama personal. Mempunyai 126 rumah sakit. Itu juga atas nama Muhammadiyah. Jadi orang-orang yang bekerja di Muhammadiyah itu berkhidmat. Kita istilahnya berkhidmat. Bapak Ibu, kebetulan saya ini juga berkhidmat di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Saya sedang diamani sebagai wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi meskipun kerja pagi sampai malam, tapi lego. Karena apa? Nyaman lah ya. Karena apa? Kenapa nyaman? Karena kita itu bekerja tidak hanya orientasinya materi. Di dalam hati kita, oh saya ini berjuang di agama Islam melalui Muhammadiyah. Insya Allah apa yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah. Ini yang tidak dimiliki di tempat yang lain. Jadi Pak Direktur kalau nanti untuk awal-awal gajinya sedikit gak masalah. Jadi ini berkhidmat, inilah tempat kita berkhidmat di Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah nanti apa? Sistem seperti apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Pak Wabub, saya datang ke sini, ini yang kedua. Yang pertama saya lupa bulan apa itu Pak Korib ya. Saya habis visitasi di Universitas Nahdlatul Ulama Sampang. Ya, saya habis visitasi di sana. Saya ditelepon sama Pak Korib. Saya mampir ke sini, masih TK atau PAUD itu ya. Saya lihat. Nah, kemudian lumayan strategis ini mestinya. Kemudian saya atas nama Ketua BKU kirim pasukan. Jadi di Muhammadiyah itu ada berbagai, ya kalau di negara kementerian gitu kira-kira. Saya ini Menteri Kesehatannya. Karena saya Menteri Kesehatan, saya nyolek bagian pengembangan klinik. Karena di MPKU, namanya MPKU, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum itu ada divisi pengembangan rumah sakit, ada divisi pengembangan klinik. Nah, divisi pengembangan klinik saya panggil, saya minta tolong dong di visit, dikunjungi itu teman-teman di Krampon yang ingin bikin klinik, kira-kira visibility studinya prospek atau tidak. Nah, maka datanglah ke sini, dipandu, oh hasilnya begini begitu, meskipun belum punya apa-apa Pak, hanya punya gedung saja katanya gitu. Oh tidak apa-apa, Muhammadiyah itu insya Allah ta'awun ada. Di Muhammadiyah itu kan kita sering mendengar teologi al-ma'un, ya, saling membantu. Kemudian teologi insyirah, nggak punya patah semangat karena pertolongan Allah pasti datang. Nah semua itu terwujud meskipun dulu nggak punya apa-apa ya Pak Korib ya, belum punya apa-apa, sekarang sudah wujud seperti ini. Nah, jadi inilah sistem yang dibangun oleh Muhammadiyah. Baik perguruan tinggi, makanya mohon maaf, perguruan tinggi kita 172 itu insya Allah relatif sehat semua, karena dipantau oleh sistem yang ada di Muhammadiyah. Dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya itu banyak juga dari Sampang. Termasuk klinik ini nanti akan dipantau, jangan sampai klinik Muhammadiyah yang ada di Krampon ini asal-asalan. Pasti nanti kita panggil Bu Kepala Kliniknya. Gimana itu Bu Dokter? Kok kunjungannya masih sedikit? Ya, dipanggil dalam arti dibina. Apa kendalanya? Apa yang kurang? Apa yang bisa dibantu? Itu kita bina. Dan kami sangat ketat di pelaporan keuangan. Alhamdulillah Krampon ini sistem untuk rekamediknya, RM-nya sudah ya Pak Korib ya. Jadi memenuhi standar insya Allah karena sistem itu. Ya, karena sistem itu. Jadi sistem sudah direncanakan semua karena kita berjejaring tadi. Kita punya di Jawa Timur, Pak Wabub, Muhammadiyah Jawa Timur itu mempunyai 36 rumah sakit, 50 klinik. Ini klinik yang ke-51. Kita beri tepuk tangan. Dan semua di bawah pembinaan MPKU PBM. Jadi tadi kita monitor, ya, Bu Kepala Klinik dan teman-teman semua, nanti kita monitor. Ada laporan keuangan setiap tahunnya. Kita lihat itu, kita report. Ya, kita report.
Kita punya sistem kalau rumah sakit itu sudah termonitor transaksi yang ada di rumah sakit, ini mana ini yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Di sistem itu sudah kita bisa lihat. Jadi insya Allah kita dengan sistem yang kita bangun dan itu bagian dari kekuatan kita di Muhammadiyah, insya Allah semua yang berkhidmat di amal usaha Muhammadiyah itu harus profesional, harus amanah, bertanggung jawab, tidak bisa sembarangan. Karena ini adalah bagian dari bagaimana kita menghadirkan Islam menjadi rahmat bagi alam semesta melalui amal usaha ini. Jadi Islam kita tampilkan Islam yang solutif, Islam yang bisa memberi jalan keluar terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Kalau masalah pendidikan, kita berikan solusi. Banyak pendidikan-pendidikan yang kita punya. Masalah kesehatan, ini salah satu ini kita hadirkan. Untuk itu mungkin Pak Wabub, ke depan saya kira Muhammadiyah tetap perlu perhatian, perlu ya diajak berpartisipasi untuk sama-sama membangun negeri, baik melalui tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Saya kira itu adalah semua bagian dari visi Islam melalui Muhammadiyah, melalui gerakan Muhammadiyah, dan kita ingin sekali lagi menghadirkan Islam rahmatan lil alamin sehingga bermanfaat bagi semua. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Terakhir, ini adalah amal usaha baru ya, pimpinan cabang. Mohon ini dikelola, dirawat dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bagian dari amanah. Jangan pernah ada konflik. Kalau ada sedikit-sedikit gesekan, ya wajar lah. Tapi segera harus diselesaikan dengan baik, dengan bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Saya kira itu adalah kunci. Tadi sudah dicontohkan dengan baik oleh Pak Qorib, menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, bersinergi dengan semua komponen masyarakat yang ada. Insya Allah kehadiran kita sebagai salah satu ormas Islam bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas milad ke-111 Muhammadiyah di Krampon khususnya, Kabupaten Sampang pada umumnya, dan launching klinik Pratama Alamin, pimpinan cabang Muhammadiyah Krampon. Sukses selalu dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.